Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Makasih banget buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini, ngeklik video aku kali ini. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe ya, supaya bantu perkembangan channel aku. Dan buat teman-teman yang udah subscribe lama, makasih banget. Dan jangan bosan ya, terus nonton video aku. Oke teman-teman, kali ini aku mau share tentang budgeting bulan Maret. Sebenarnya ini telat banget ya aku uploadnya. Sebenarnya aku udah selesaiin video ini dari awal bulan banget, bahkan sebelum tanggal 1. Tapi karena terkendala aku ada pergi gitu ya, pergi keluar kota gitu ya, pergi liburan, dan jadi aku nggak sempet buat ngeisi suaranya gitu ya. Nah teman-teman, gimana? Udah pada budgeting semua belum? Disclaimer dulu ya, di sini aku bukan ria, bukan juga menggurui. Nah kalau aku gini nih ya teman-teman, aku pakai budget yang disisihkan khusus untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga gitu. Jadi budget yang disisihkan ini sebanyak 3 juta, dimana budget ini hanya digunakan untuk keperluan aku pribadi. Jadi kalau misalnya aku di sini ada nulis bensin, kuota atau apa gitu, atau jajan, itu jajan aku gitu, bukan jajannya Pak suami, bukan juga untuk bensinnya Pak suami, karena Pak suami ada pegang uang tentunya ya teman-teman, nggak semua uangnya dikasihin ke aku. Nah terus nih, yang pertama, setiap mau budgeting teman-teman jangan lupa sisihkan dulu uangnya, dimana di kebutuhan yang paling penting dulu, yaitu kewajiban. Jadi punya kewajibannya apa-apa aja dulu. Kalau aku itu ya kewajibannya ada beberapa item. Selain kewajiban juga sisihkan untuk sedekah, untuk ngasih orang tua juga kalau bisa, dan jangan lupa juga untuk savings gitu. Dan selanjutnya baru deh kita lanjut kebutuhan sekunder dan tersier gitu. Jadi kebutuhan primer itu bisa jadi kayak beras, lauk gitu ya, terus listrik, air, itu kebutuhan primer. Nah kalau di sini teman-teman notice aku nggak ada slot dana buat listrik dan air segala macam, karena itu dibayar sama Pak suami. Jadi aku nggak bayar itu ya. Aku nggak ngurusin lah yang begitu-begituan, termasuk juga galon itu Pak suami yang beli. Dan juga selain itu juga ada dana laundry, karena aku jarang nyuci banget, dan itu juga Pak suami yang urus ya teman-teman. Nah jadi itu aku bagi, kalau belanjanya itu ada belanja bulanan dan belanja mingguan. Kalau belanja mingguan itu lebih ke lauk pauk. Nah di sini teman-teman, kalau yang baru mau mulai budgeting, nggak usah terpatok gitu ya. Kalau misalnya lihat nominalnya sama, harus ngikutin, misalnya nominal dana yang dikelola sama, harus ngikutin berapa jumlah ininya, maksudnya pembagian dananya. Teman-teman sesuaiin dulu dengan kebiasaan teman-teman. Jadi bisa sebelum mulai budgeting, misalnya nih teman-teman mau mulai budgeting di bulan April, teman-teman di bulan Maret ini coba tracking pengeluarannya, kira-kira buat belanja itu berapa banyak. Jadi pakai pencatat harian ya, atau kira-kira aja bisa juga kalau teman-teman males. Jadi misalnya gini, sekali teman-teman ke pasar itu habisnya berapa dan itu buat berapa hari. Nah kan bisa diperkirain ya jadinya berapa. Nah baru deh teman-teman kalkulasiin kalau kira-kira dalam sebulan teman-teman ke pasar berapa kali. Nah itu yang dijadiin budget buat belanja lauk pauk atau belanja mingguan. Kalau belanja bulanan ini lebih kayak kebutuhan toilet, atau misalnya bersih-bersih rumah. Nah itu juga bisa teman-teman lihat dari kebiasaan harian. Nah terus beras, gas juga itu lihat aja sebulan biasanya habisnya berapa karung gitu, berapa kilo. Nah dari situ bisa dijadiin patokan buat bikin budgeting. Jadi sebelum budgeting kita itu tracking dulu kebiasaan keluarga kita gimana. Antara satu individu sama individu lainnya itu tentu berbeda ya, dan gak bisa dibanding-bandingin, karena di tempat kita tinggal, terus kebiasaan makan kita itu pasti beda banget. Ada mungkin satu orang yang sukanya makannya ayam-ayaman, atau ada yang satu lagi alergi nih sama ayam, makannya lebih sering ke daging. Kan bisa jadi kayak gitu ya, otomatis pengeluaran belanjanya juga berbeda dong.
Nah selanjutnya juga ada kuota, bensin, motor. Kalau motor ini kayak buat ganti olinya gitu ya. Terus skincare, nah hiburan, terus sosial. Nah buat sosial ini juga penting ya menurut aku teman-teman. Selain kita memberi slot untuk dana tak terduga, penting juga untuk dana sosial. Karena dana sosial itu buat kayak kalau ada undangan, buat sumbangan, nah yang begitu-begitulah ya. Jadi aku sih kayak gini aja. Teman-teman yang baru mau bikin budgeting itu bisa bebas banget. Semangat pokoknya. Yang harusnya bikin budgeting itu nggak harus ini ya, nggak harus yang sudah berumah tangga. Buat yang masih sendiri juga itu penting banget, karena belajar mengatur cash flow itu bisa membuat keuangan kita itu jauh lebih sehat dan insya Allah punya savings yang lebih banyak gitu ya. Dan kita juga tentunya lebih bijak dong mengeluarkan keuangan kita. Nah di sini aku tambah nih kolom buat evaluasi. Jadi ntar di situ aku mau evaluasi review dari seluruh keseluruhan di bulan Maret. Misalnya jadi sebagian besar misalnya pengeluaran itu diapain gitu ya, misalnya habisnya karena apa, begitulah ya teman-teman. Nah di sini dari bulan sebelumnya juga ada yang berbeda itu. Untuk anggaran belanja mingguannya aku turunin dikit dari biasanya 600.000 jadi 500.000. Kenapa gitu ya, bukan karena belanja aku yang dikit, tapi karena aku mau bikin anggaran buat Ramadan ya. Jadi untuk bulan Ramadan bakal ada anggaran tersendiri buat food prep dan lain sebagainya yang insya Allah bakal aku bikin secepatnya gitu ya. Makanya bulan Maret akhir kan udah mulai masuk ke bulan Ramadan, jadi di minggu itu anggaran belanjanya udah aku bedain gitu, makanya dikurangin. Teman-teman gimana kalau buat Ramadan, biasanya ngikutin keuangan yang kayak biasa aja atau harus bikin budgeting terpisah? Kalau aku sih harus bikin budgeting terpisah ya kayaknya, karena kalau Ramadan itu pengeluarannya bisa 2 kali lipat malahan dibanding bulan yang lainnya gitu ya. Pokoknya gitu deh ya, aku bingung gitu mau ngomong apa lagi. Semoga aja aku tetap semangat nih ngonten. Jujur aja aku tuh agak drop gitu ya akhir-akhir ini, entah kenapa viewers aku sangat-sangat turun gitu ya, walaupun nggak pernah banyak, tapi dibandingkan sebelumnya sangat-sangat turun banget. Teman-teman yang nonton video aku bantu dong subscribe ya, bantu like dan bantu di komen, dan aku tentunya ngucapin makasih banget buat teman-teman yang tetap setia nontonin video-video aku. Ya begitulah ya, karena sekeras apapun sebenarnya kita berusaha, sekeras apapun kita berjuang untuk suatu hal, kalau memang bukan saatnya, mungkin bukan waktunya ya, mungkin belum gitu ya, karena Allah itu tahu, Tuhan itu tahu saat yang tepat gitu. Dan mungkin aku masih menunggu saat-saat yang tepat, kapan nih ini aku video-video aku ke-up lagi gitu ya, nggak sesepi ini, nggak sesepi sekarang. Begitu juga rezeki ya teman-teman, insya Allah semua akan indah pada waktu yang tepat gitu. Kita sebagai hamba, sebagai manusia ya hanya bersyukur supaya kita nggak overthinking dan makin jadi stres gitu ya. Yang penting kita hanya bersyukur, insya Allah bahagia. Makasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman yang nonton sehat selalu, yang subscribe juga, yang bantu subscribe juga sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada metode yang gak sesuai sama teman-teman. See you in the next video, bye bye.